warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung di kelas saya yang mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 8D. Adapun materi kita pada saat ini yaitu teks berita. Ini melanjutkan dari yang sudah disampaikan pada Jumat lalu. Yang pertama yaitu unsur-unsur berita. Jadi berita pun ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur pokok dalam berita dapat dirumuskan dengan 5W plus 1H atau bisa juga disebut sebagai adik Simba. Kalau 5W plus 1H ini versi bahasa Inggrisnya, sedangkan adik Simba itu versi bahasa Indonesianya. Apa sih 5W plus 1H itu? Baiklah, yang pertama, W yang pertama yaitu what atau apa. Apa di sini dimaksudkan apa yang terjadi pada berita yang dituliskan atau berita yang diangkat. Sedangkan W yang kedua yaitu where atau di mana. Maksudnya di mana peristiwa itu terjadi. Jadi berita ini di mana peristiwanya terjadi. Contohnya kalau kecelakaan. Nah, di mana peristiwa itu terjadi. Untuk W yang ketiga yaitu when atau kapan. Maksudnya di sini kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kalau contohnya tadi itu tentang kecelakaan, W-nya di sini kapan kecelakaan itu terjadi. Sedangkan yang keempat, W yang keempat yaitu who atau siapa. Maksudnya siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Siapa-siapa saja pelakunya, korbannya, saksinya, dan lain-lain. Sedangkan W yang kelima yaitu why atau mengapa. Maksudnya mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Maksudnya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi, apa penyebabnya. Jadi unsur-unsur berita inilah yang disebut sebagai unsur berita. Jadi kalau kalian menemukan berita harus ada ke-6 unsur ini. Bisa juga disebut 5W plus 1H atau adik Simba. Adik Simba, A apa, di mana, K kapan, adik, si siapa, M mengapa dan bagaimana, adik Simba. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur teks berita. Jadi berita pun ada strukturnya. Di berita ini ada juga bagian-bagian yang harus ada dalam berita. Jika tidak ada struktur berita, jika tidak ada struktur ini, maka dia dapat dipastikan bukan berita. Struktur yang pertama yaitu orientasi berita. Berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberikan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Jadi orientasi di sini apa? Pengenalan berita tersebut. Struktur yang kedua yaitu peristiwa. Maksudnya mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa berdasarkan fakta di lapangan. Jadi maksud dari peristiwa ini dia sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi ada juga pada media elektronik, terutama pada internet. Jadi sumbernya ini dari mana? Jadi kalau kalian ingin membuat berita, sumbernya ini harus jelas. Tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Jadi kalau kalian nanti buat berita, sumbernya itu harus jelas, harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, bukan opini tapi fakta. Sedangkan yang berikutnya yaitu menyimpulkan berita. Nah, setelah kalian buat berita menggunakan unsur-unsur berita 5W plus 1H atau adik Simba, setelah itu kalian masuk ke strukturnya. Setelah kalian unsur, kalian masuk ke strukturnya, kalian susun beritanya.
Tadi ada 3 bagian. Setelah kalian masuk ke struktur, barulah kalian simpulkan berita tersebut. Untuk menyimpulkannya, yang pertama yaitu membaca atau mendengarkan berita. Jadi, kalau kalian ingin menyimpulkan berita, hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu yaitu membaca jika koran, mendengarkan berita jika menggunakan media televisi atau elektronik. Untuk menyimpulkan yang kedua yaitu menentukan unsur-unsur berita. Nah, sudah kita bahas di sebelumnya. Nih, jadi kalau kalian ingin menyimpulkan berita, kalian harus menentukan unsur-unsur beritanya dulu, 5W plus 1H. Untuk yang ketiga yaitu membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang telah ditemukan. Nah, jika kalian ingin menyimpulkan berita, kalian harus menyimpulkannya berdasarkan unsur-unsur berita tadi. Sudah kita bahas apa-apa saja unsur di dalam berita. Yang keempat, cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana. Jadi jika kalian ingin menyimpulkan berita, kalian harus membuat kesimpulan atau catatan kecil apa-apa saja hal-hal penting di dalam berita tersebut. Jika sudah kalian temukan hal-hal pentingnya, barulah kalian bisa menyimpulkan, oh seperti ini berita yang disampaikan, oh seperti ini berita yang dimaksud. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya harap untuk kelas 8D rajin-rajinlah membuka Google Classroom-nya, karena semua informasi-informasi saya berikan di Google Classroom beserta dengan grup WhatsApp kalian. Jadi rajin-rajinlah membacanya atau mengaksesnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi apa yang saya berikan. Oke, pesan saya tetap jaga kesehatan, rajin-rajinlah membuka Google Classroom-nya, menemukan informasi, makan sehat agar kita terhindar dari COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar kita lebih cepat juga masuk ke sekolah dan bertemu. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti untuk materi berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.